Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan HAM untuk melengkapi asesmen 5 Duta Hukum HAM dari Jawa Barat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Aurelia Barjuna. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di kelas 10 di SMA Negeri 5 Kota Cimahi. Baik, selanjutnya di sini yang pertama akan bahas mengenai hukum. Apa itu hukum? Pengertian hukum tidaklah mudah dipahami. Secara leksikal, hukum merujuk pada peraturan atau adat yang diakui secara resmi yang disahkan oleh penguasa atau pemerintah. Definisi hukum juga mencakup aturan dalam bentuk undang-undang, peraturan terkait, norma dalam masyarakat, dan keputusan yang dikeluarkan oleh penegak hukum. Menurut Yunasrial Ali dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum, mendefinisikan hukum yang sesuai dengan kenyataan merupakan suatu tantangan. Para pakar hukum cenderung memberikan definisi berdasarkan preferensi individu atau fokus penelitiannya. Hal ini dipengaruhi oleh kebudayaan dan konteks penelitian yang berbeda-beda. Jadi selanjutnya, di sini ada pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama ada Utrecht. Utrecht mengatakan hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Anggota masyarakat seharusnya mematuhi hukum, dan jika dilanggar, dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Yang kedua ada Van Apeldoorn, yang mengatakan hukum adalah suatu gejala sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Hukum menjadi aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Di sini ada beberapa pengertian hukum menurut para ahli, namun karena waktunya gak cukup, jadi kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya ada fungsi hukum. Di sini fungsi hukum itu sebenarnya banyak banget. Kalau dicari dari berbagai sumber itu banyak banget. Cuman karena berhubungan dengan waktu dan juga banyak lainnya, jadi di sini aku cuma bikin fungsi hukumnya 4 aja. Yang pertama, fungsi hukum adalah menjaga ketertiban dan keadilan. Contoh penerapannya, hukum lalu lintas mengatur aturan berkendara, termasuk penggunaan sapu pengaman dan batasan kecepatan. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Contoh penerapannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melindungi privasi data pribadi warga negara. Yang ketiga, mengatur hubungan bisnis dan kontrak. Contoh penerapannya, kontrak jual beli properti mengatur hak dan kewajiban pembeli dan penjual. Yang keempat, menyediakan sanksi bagi pelanggaran. Contoh penerapannya, hukuman pidana bagi pencuri yang melanggar hukum. Selanjutnya ada hukum. Hukum itu terbagi menjadi dua, hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan, contohnya UUD 1945 dan KUHP. Yang kedua, hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, contohnya tradisi musyawarah dan juga gotong royong. Selanjutnya, hukum tertulis itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis terkodifikasi adalah hukum tertulis yang ditulis secara sistematis, lengkap, dan teratur. Jenis hukum tertulis yang dikodifikasi dicatat, sehingga tidak perlu menerapkan peraturan. Contohnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang susunannya tidak lengkap, tidak sistematis, dan pecah-pecah. Dalam praktiknya, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi masih membutuhkan peraturan pelaksana. Contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasi adalah peraturan pemerintah, undang-undang, dan keputusan presiden. Nah,
Ini ada pengertian kodifikasi sendiri. Jadi kodifikasi adalah proses pengumpulan dan menyusun secara sistematis berbagai undang-undang, peraturan, atau perintah dalam bidang tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya ada hukum adil dan transparan. Jadi hukum itu emang harus adil dan transparan ya, karena transparansi merupakan salah satu aspek penting dari tujuan hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Transparansi memastikan bahwa proses hukum terbuka dan dapat diperiksa oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan. Selanjutnya ada mengenai hak asasi manusia. Di sini ada pengertian HAM atau hak asasi manusia menurut beberapa para ahli. Yang pertama John Locke yang mengatakan HAM adalah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada setiap manusia sebagai hak yang dikodrati. Di sini juga ada beberapa pengertian HAM menurut ahli yang lain, para ahli yang lain. Namun berhubung dengan waktu, jadi kita lihat saja ya. Bagi teman-teman mungkin yang mau ngebaca, mangga boleh di pause dulu. Nah, selanjutnya ada pengertian HAM menurut hukum nasional dan internasional. Yang pertama menurut hukum nasional, definisi HAM di Indonesia dapat ditemukan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia karena kodratnya sebagai manusia. Dan pengertian HAM menurut hukum internasional merujuk pada hak-hak fundamental yang melekat pada semua individu tanpa diskriminasi, termasuk ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Selanjutnya ada hak asasi manusia yang diakui secara universal. Sebenarnya tuh ada 30 hak asasi manusia yang diakui secara universal. Namun berhubung dengan waktu dan juga PPT yang bisa dibilang terbatas, jadi di sini saya mencantumkan 6 saja ya. Yang pertama, hak memperoleh kebebasan dan kesetaraan. Yang kedua, hak memperoleh semua bentuk hak asasi manusia. Yang ketiga, hak untuk hidup, kebebasan, dan keselamatan. Yang keempat, hak bebas dari perbudakan. Yang kelima, hak bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Yang keenam, hak atas kesetaraan di mata hukum. Oke, baik. Di sini ada beberapa pelanggaran hak asasi manusia. Ada 2 contoh. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari dari berbagai sumber itu banyak banget. Ya udah, kita bahas satu-satu. Di sini ada pertama tragedi 1965 sampai 1966. Terjadi setelah upaya kudeta yang diklaim dilakukan oleh Gerakan 30 September G30S, pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga komunis atau terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI menyebabkan sekitar 500.000 hingga 1 juta orang tewas atau hilang. Yang kedua, tragedi Trisakti dan Semanggi. Pada bulan Mei 1998, 4 mahasiswa Trisakti tewas ditembak saat demonstrasi menuntut reformasi. Peristiwa ini memicu demonstrasi lebih besar yang berujung pada kerusuhan Mei 1998, di mana banyak orang tewas dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan juga penjarahan. Nah, di sini juga ada peran dan tanggung jawab individu dalam menegakkan hak asasi manusia. Jadi perannya itu ada taat pada aturan yang berlaku, sudah pasti itu harus ya. Dan yang kedua, menjunjung tinggi toleransi. Ketiga, mengawasi penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah. Ya, sebenarnya sama seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dicari di berbagai sumber itu banyak banget, aku cuman bikin beberapa aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari lebih banyak, itu banyak banget.
Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya itu ada upaya untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ada beberapa upaya yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia melalui pendidikan dan kampanye kesadaran. Semakin banyak orang yang tahu tentang hak-hak mereka, semakin sulit bagi pelaku untuk melanggar hak asasi manusia untuk bertindak tanpa pertanggungjawaban. Yang kedua, ada penguatan sistem hukum. Memperkuat sistem hukum dan lembaga penegak hukum. Ini termasuk memastikan independensi dan akuntabilitas aparat penegak hukum serta memperkuat mekanisme pengadilan yang efektif. Yang ketiga, advokasi dan pengawasan. Organisasi non-pemerintah, aktivitas hak asasi manusia, dan media harus terus memantau dan mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia. Mereka dapat mengungkap pelanggaran dan memperjuangkan keadilan bagi korban. Yang keempat, partisipasi pemuda. Ini penting banget ya teman-teman. Pemuda memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Mereka dapat terlibat dalam kampanye, aksi sosial, dan advokasi untuk memastikan hak-hak dasar dihormati. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman dan para juri. Di sini saya Aurelia Marita, izin pamit undur diri dan mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata ataupun hal-hal yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.